Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu Allahu basyiran wa nazira wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wardallahumma ala arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, saudara-saudara sidang jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Pada bulan yang mulia, di hari yang mulia dan di tempat yang mulia ini, Allah masih berikan kepada kita kesempatan. Allah masih berikan kepada kita kelapangan waktu untuk menuju rumah Allah, melaksanakan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berharap dan berdoa kita kepada Allah, mudah-mudahan aktivitas amaliyah yang telah kita lakukan, yang sedang kita kerjakan maupun yang akan kita laksanakan, dinilai sebagai amalan soleh di sisi Allah dan dibalasi dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan semisal pahalanya buat seorang reformis Islam, suri tauladan bagi kita semuanya. Beliau adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Khatib juga tidak lupa untuk senantiasa menyampaikan wasiat takwa. Mari sama-sama kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman dan takwa merupakan bekal yang paling utama yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kamu, kata Allah, karena bekal yang paling utama dan yang terbaik itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dari sahabat Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya orang. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aksari ma yudkhilun nas al jannah. Rasul ditanya orang tentang perkara yang banyak membawa orang ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, yang banyak membawa orang menuju surganya Allah adalah taqwallah wa husnul khuluq,
bertakwa kepada Allah dan bagus akhlaknya. Wasuila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aksari ma yudkhilun nas annar. Dan Rasulullah juga ditanya tentang perkara yang banyak membawa orang ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasul menjawab, al-famu wal faraju, mulut dan kemaluan, kata Nabi. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia diciptakan oleh Allah adalah untuk melaksanakan ibadah. Aktivitas ibadah yang dilakukan oleh manusia kepada Rabb-nya atau kepada Allah Subhanahu wa taala bisa yang sifatnya mahdhah dan bisa sifatnya ghairu mahdhah. Yang mahdhah seperti salat 5 waktu yang kita kerjakan, puasa Ramadan yang kita laksanakan, membayar zakat termasuk melaksanakan ibadah haji. Namun banyak ibadah lain yang sifatnya ghairu mahdhah, yang semua itu kalau kita lakukan adalah jalan menuju takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bangun tidur kita diingatkan oleh Nabi dengan membaca doa. Sebelum melakukan aktivitas kita diingatkan oleh Nabi melalui hadis Nabi dengan mengawalinya dengan nama Allah. Selesai dari melaksanakan rutinitas, diminta lagi kita untuk menyudahinya dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu banyak amal-amal dari sejak kita bangun tidur sampai kita tidur kembali. Aktivitas amaliyah kalau mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu ma'asyiral muslimin, siapapun kita, apapun profesi kita, apapun pangkat dan jabatan kita, tidak akan pernah membuat diri kita menjadi mulia di hadapan Allah kalau kita tidak bertakwa kepada Allah. Banyak hartanya, ya, hartanya banyak. Saking banyaknya hartanya bisa tak terhitung umpamanya dengan kalkulator dan lain sebagainya. Tapi ingat, kalau dia jauh dari Allah, maka dia adalah orang yang hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang sekolahnya tinggi, S1, S2, S3, bahkan mengambil banyak program keilmuan lainnya. Tapi kalau dia jauh dari Allah, maka dia bukanlah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, salah satu jalan yang mengantarkan kita menuju surganya Allah adalah ketakwaan. Jalan takwa yang kita tempuh, ma'asyiral muslimin, itu banyak. Di antaranya kita sekarang sedang berada di dalam bulan Zulhijjah, yang mana di dalam bulan Zulhijjah ini merupakan bulan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih kita berada di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ma min ayyamin al-amalu salihu fihi ahabbu ilallah min hazihil ayyam, yakni ayyamul ashar. Tidak ada amalan kebaikan, amalan soleh yang dilakukan oleh seorang hamba kepada Allah, yang amalan soleh itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan seseorang yang melakukan amalan soleh di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Sahabat Nabi bertanya, bagaimana dengan jihad wahai Rasulullah? Walal jihad, tidak pula dengan jihad. Illa rajulun kharaja binafsihi wa malih, kecuali seseorang yang keluar dari rumahnya membawa jiwa raganya, hartanya, setelah itu dia tidak kembali lagi ke rumahnya, dalam artian dia mati syahid di jalan Allah, baru itu bisa menandingi amalan soleh yang kita kerjakan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Maka rugi besarlah bagi orang yang ketika Allah beri kesempatan kepadanya berjumpa di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini, namun dia tidak juga bersegera meningkatkan amal kebaikannya. Apakah itu jenisnya membaca Quran, berzikir, melaksanakan solat-solat sunnah, apalagi puasa sunnah, maka dia adalah orang yang rugi. Kenapa demikian? Karena ada masanya nanti seseorang dalam hidupnya akan mengalami kesempitan, setidaknya ketika dia sakaratul maut. Maka oleh karena itu Nabi mengajak kita berbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kita juga akan memasuki hari raya Idul Adha. Setelah itu kita akan menyembelih binatang ternak, bahimatul an'am, jenisnya sapi atau kerbau, kambing atau onta atau domba.
itu adalah bahimatul an'am. Dan keutamaan berkurban di jalan Allah, la ta'ti yaumal qiyamah biquruniha wa azlafiha wa ashariha. Nanti kendaraan kita pada hari kiamat adalah hewan-hewan kurban yang telah kita kurbankan di dunia. Maka rugilah kita ma'asyiral muslimin ketika dalam kehidupan di dunia mempunyai mobil yang bagus, mempunyai rumah yang bagus, kendaraan yang bagus, semuanya serba mewah, tapi alangkah ruginya nanti di akhirat kemewahan yang sementara di dunia, justru di akhirat dia adalah orang yang paling merugi. Kenapa? Karena tidak ada kebaikan, dan jalan kebaikan itu satu-satunya adalah berkurban di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkurban adalah jalan untuk menuju takwa kepada Allah. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tak sampai kepada Allah darah, tak sampai kepada Allah daging kurban. Yang sampai kepada Allah itu adalah ketakwaan yang kita miliki. Maka ketika Allah meminta sedikit bagian dari harta kita agar kita memberikannya kepada saudara kita yang barangkali selama ini jarang memakan daging, dan kita lakukan itu adalah dengan tujuan ibadah kepada Allah, maka itu adalah bagian daripada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibadah kurban mempunyai dua aspek. Pertama, hablum minallah, yang kedua hablum minan nas. Di mana hablum minallahnya? Karena tujuan dan hakikat daripada kita melakukan ibadah kurban adalah menggapai ketakwaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mengejar titel takwa dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mengejar rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya dengan manusia, kita berbagi dalam artian kita juga melakukan kebaikan dengan manusia, dan tujuannya sama-sama ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ketika kita mempunyai kesanggupan, mempunyai uang yang berlebih untuk dikurbankan di jalan Allah, maka lakukanlah kurban. Kenapa demikian? Karena belum tentu kita akan berjumpa dan bersua kembali di tahun yang akan datang. Barangkali ada waktu, masih ada waktu untuk melapor ke pengurus masjid, ke panitia kurban, saya ingin melakukan kurban, masih bisa. Kenapa demikian? Karena kita tidak tahu apakah tahun besok berjumpa lagi dengan bulan Zulhijjah atau tidak. Maka ketika Allah meminta sedikit dari harta yang kita berikan, yang kita dapatkan selama ini, maka kita berikan di jalan Allah melalui ibadah kurban. Itulah sebenarnya hakikat daripada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang mukmin dalam kehidupan ini, dia takut kalau hartanya bukan menjadi investasi baginya di akhirat. Makanya Nabi mengatakan, "Zaman tabanu Adam in qata'a amaluh." Kalau sudah mati anak cucu Adam, terputus semua amalannya, illa min salasin, kecuali 3 perkara yang tidak akan putus ketika dia sudah meninggal dunia, namun pahalanya mengalir terus di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, sedekah jariyah, lakukanlah sedekah, infak, wakaf yang bisa kita berikan jalan dan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah awaladin solihin, yad'ulah, doa anak yang soleh. Yang ketika kita hidup di dunia ini, kita ajarkan anak-anak kita ibadah kepada Allah, kita bimbing dia datang ke masjid. Bagi kita yang punya anak, usahakan duduk di samping kita agar mereka tidak meribut di luar, agar mereka tidak bersorak di luar. Sementara ini adalah hari Jumat. Hari Jumat adalah hari malaikat-malaikat berkumpul di sekitar kita mencatat siapa yang datang ke masjid atau ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, ketakwaan adalah kunci sukses kehidupan seseorang. Tidak ada artinya harta yang banyak kalau tidak beribadah kepada Allah. Bahkan Nabi SAW mengatakan, salah satu jalan takwa kepada Allah di samping berkurban tentu adalah kita melaksanakan solat. Man hafaza ala solawati, barang siapa yang menjaga solat 5 waktu, kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Orang yang menjaga solat 5 waktu, maka dia akan diberikan oleh Allah nur,
cahaya, rumah tangganya bercahaya, kehidupannya bercahaya, suami istri akur terus, anak-anak patuh kepada orang tuanya dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam kehidupan tidak ada musuh samping kiri kanan depan belakang. Kenapa demikian? Karena dia menjaga solatnya, dan solatnya adalah nur yang diberikan oleh Allah kepadanya. Wa burhanan, solat yang kita kerjakan ma'asyiral muslimin adalah bukti iman kita kepada Allah. Maka rugi besarlah kita ketika ibadah sunnah kita kerjakan, satu lagi berkurban, tapi solat 5 waktu tidak dilakukan dengan sepenuh hati atau tidak dijaga dengan sebaik-baiknya, maka nanti di hari akhirat perkara yang pertama yang akan ditanya oleh Allah bukan ibadah-ibadah sunnah kita yang lain, tapi adalah tentu mengenai solat yang kita kerjakan. Yang ketiga, wanajatan yaumal qiyamah, solat yang kita kerjakan adalah merupakan bagian daripada pembebas kita dari api neraka Allah Subhanahu wa taala, bagian daripada kesuksesan yang kita lakukan dalam kehidupan di dunia. Maka ketika muazzin memanggil kita, hayya 'alas shalah, setelah itu kalimatnya hayya 'alal falah, dipanggil untuk melaksanakan salat terlebih dahulu, baru kita pasti mendapatkan kemenangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sementara ada sebagian orang yang ingin sukses dalam hidupnya, ingin mendapatkan apa yang diinginkannya, sementara dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala dengan tidak melakukan ibadah berupa salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang yang tidak menjaga salatnya ma'asyiral muslimin dalam kehidupan ini, justru Allah Nabi samakan dia dengan Qarun, dengan Fir'aun, dengan Haman. Kenapa? Karena orang yang tidak solat, menjaga solatnya dalam kehidupan ini, nanti dikumpulkan pada hari kiamat bersama Qarun, bersama Fir'aun, bersama Haman. Kenapa Nabi menyebutkan dengan 3 orang ini? Karena tidak sedikit orang yang gara-gara harta dalam kehidupan ini dia lupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ibadah sunnah, ibadah wajib saja banyak yang lupa, apalagi ibadah sunnah berupa ibadah kurban. Maka orang yang berkurban itu bukanlah sembarang orang. Orang berkurban adalah orang yang siap hartanya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang tidak menjaga solat disamakan dengan Fir'aun. Kenapa demikian? Karena ada orang yang gara-gara jabatan, kekuasaan, sampai-sampai mengabaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Samalah orang ini dengan Fir'aun. Demikian juga dengan Haman dan Ubay bin Khalaf yang karena perdagangannya, perniagaannya, pekerjaannya meninggalkan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Nah, berangkat dari cerita atau apa yang kita sampaikan ini, bahwa ketakwaan adalah kunci sukses kita dalam kehidupan ini, maka di bulan Zulhijjah ini lakukanlah amal kebaikan yang bisa kita lakukan dengan semaksimal mungkin. Bagi kita yang bisa berpuasa, silakan berpuasa. Yang bisa meluangkan waktu baca Quran, yang bisa berzikir lebih banyak, lakukan zikir. Kenapa demikian? Karena kita sekarang berada di dalam bulan haram, dan melakukan amalan di dalam bulan haram a'zam ajran indallah, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.